Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GPI Lentera Global. Saya percaya di rumah masing-masing kita menikmati lawatan Tuhan. Mari ajak seluruh keluarga saudara untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih. Kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena kebaikan-Mu. Dan di minggu ini di ibadah online kami mau nikmati hadirat Tuhan. Di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami tahu Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari nikmati Tuhan, katakan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat suaramu sekali lagi, sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Yes Lord, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sembah Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Oh, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. We worship You Lord, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik. Yes Lord, ku mau menyembah-Mu, ku mau nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ya Tuhan, we worship You Lord. Hikama satana masyede bekala laba, hikana nama sandara laba ya laba. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami.
terima ucapan syukur kami. Kami ada karena kasih-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu. Mari bersyukur. Kami melihat keajaiban, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sampai hari ini, Kau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Menyembah-Mu Tuhan, menikmati Engkau lebih dalam lagi. Kami cinta Engkau, kami rindu lawatan-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih, Kau dahsyat, Kau baik. Mari di rumah masing-masing engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari di rumah masing-masing terus sembah Dia, nikmati hadirat-Nya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Angkat suaramu sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami cinta akan Engkau. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau sama-sama bersuka cita. Karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Wow, kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, amin. Di rumah masing-masing dengan keluarga saudara, suami dan anak-anak saudara, kita bersama-sama bersuka cita karena melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat.
tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Amin. Terus bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Lagi sama-sama. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Sudah sendiri katakan rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Lagi katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Karena sukacita dari Tuhan memenuhi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama mau tetap dalam hadirat Tuhan. Sudah boleh duduk dalam hadirat Tuhan, nikmati Dia. Dan saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang kuat yang mau terus bawa kita. Untuk semakin kuat, makin dekat, makin melekat dengan Tuhan. Apapun situasimu, apapun yang kau alami hari ini, percayalah ada Tuhan yang akan memulihkan dan memberkati hidupmu. Thank you Lord. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus ku percaya padamu. Mari nyanyi dengan imanmu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat suaramu dengan iman, katakan, Kau berfirman, sembuhkan dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkan dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama dengan iman. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman lagi katakan, Yesus, ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kami percaya dengan iman, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita menikmati penyembahan kita, ucapan syukur kita. Jemaat Tuhan, jemaat GBI Lentera Global yang dikasihi Tuhan. Nah, saya percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kita melihat bahwa Tuhan yang menyertai kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan tentang God's protection. Tuhan melindungi kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ada perlindungan Tuhan selama COVID-19 ini. Di tengah-tengah kesukaran ekonomi, di tengah-tengah kesulitan, tetap selalu ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Berapa saudara mengalami yang namanya pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan kita. Dan saya percaya bahwa gini, Tuhan sanggup pulihkan kita. Tuhan sanggup bebaskan kita. Tuhan sanggup sembuhkan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara membuka Mazmur pasal 94 saudara. Mazmur pasal 94 saya akan bacakan ayat yang ke-22. Nah, Mazmur pasal 94 ayat yang ke-22 ini adalah pengakuan dari pemazmur yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Ayat 22 berkata begini, Mazmur 94 ayat ke-22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Nah saudara, kalau saudara mulai membaca ayat yang pertama di sana dikatakan apa? Ya Allah pembebas. Ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Ini merupakan seruan, ini merupakan apa ya? Merupakan erangan dari seorang pemazmur yang melihat keadaan di sekelilingnya yang begitu menakutkan. Orang-orang fasik kehidupannya makin jahat, makin mengecewakan orang lain, makin menghina satu dengan yang lain. Ini kesulitan. Ini yang pemazmur lihat saudara. Wow, dia bilang gini, Tuhan pembebas. Dia bilang, Tuhan yang membalas. Tuh dia berseru sama Tuhan. Dia tampil dan dia berdoa sama Tuhan. Mungkin sama seperti pemazmur juga hari-hari ini. Kita sedang tampil dan sujud menyembah Tuhan yang sedang berdoa. Tuhan di mana Tuhan? Apakah masih ada Tuhan di tengah-tengah keterpurukan ekonomi? Di tengah-tengah COVID-19, Tuhan di mana? Mungkin ada di antara saudara yang sedang berseru seperti pemazmur. Tapi saya percaya bahwa gini, di tengah-tengah yang namanya kesukaran, kesulitan, tantangan, dan masalah. Saudara perhatikan, kesulitan yang dia alami saudara. Tetapi di ayat yang ke-22 ada kata ini. Tetapi. Nah saudara ini, banyak dari kita saudara, yang hari-hari ini memang dalam keadaan kesulitan. Tetapi kesulitan itu membawa kita untuk meninggalkan Tuhan. Membawa kita untuk tidak percaya lagi pada mujizat, pada pertolongan Tuhan. Nah pemazmur di tengah-tengah kefasikan, di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang berbuat kejahatan. Dia memang mengeluh. Dia memang berkata, di mana Tuhan? Tuhan di mana Tuhan? Ya Tuhan selamatkan, tolong kami. Tetapi saudara perhatikan gini. Pemazmur berkata, tetapi Tuhan adalah apa? Kota bentengku. Jadi kata tetapi adalah kalimat penghubung dari dua kata yang bertentangan. Ya saya kasih contoh ya. Pak Gusti ganteng. Tapi ini yang bahaya nih. Iya kan? Pak Gusti ganteng. Tapi sombong. Ini contoh aja Pak Gusti ya. Karena Pak Gusti ada di samping saya ini. Tapi sombong. Jadi gantengnya hilang. Yang kelihatan apa? Yang nonjol itu apa? Sombong. Kalau kita balik, Pak Gusti sombong. Tetapi keren. Tetapi ganteng. Yang diperhatikan orang, yang diambil orang apa? Kerennya, gantengnya, bukan lagi sombongnya. Wih, ibu itu cantik. Tapi cerewet amat. Orang gak akan lihat kecantikannya dia karena dia sudah bilang orang itu cerewet. Tapi kalau kita balik, ibu itu cerewet. Tapi cantiknya minta ampun. Yang cerewetnya hilang, yang ditonjolkan apa? Ganteng. Nah ini yang saya bilang, pemazmur itu memang ngeluh. Pemazmur itu dia juga manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Dia bisa bilang, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan kok gak tolong saya? Tuhan di mana? Tuhan kok gak sembuhkan saya? Tuhan di mana? Kok gak terjadi apa-apa dalam hidup saya, rumah tangga saya, keluarga saya, pelayanan saya? Kok gak ada yang terjadi? Katanya tahun Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tapi kok gak ada? Tapi sudah gini, di tengah-tengah keluhan, di tengah-tengah dia berseru sama Tuhan. Tapi dia bilang gini, tetapi apa? Tuhan adalah kota bentengku. Jadi artinya di tengah-tengah kesulitan, dia bilang gini, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun banyak tantangan, tapi Tuhan adalah kota bentengku. Nah saya mau sampaikan buat saudara hari-hari ini, jadikan Tuhan sebagai kota benteng dalam hidup kita. Amin. Jadi kata tetapi itu sudah menanggalkan hal-hal yang negatif yang pemazmur sampaikan.
Aku sakit Tuhan. Aku kemarin kena COVID. Tapi, wow Tuhan sembuhkan saya. Usahaku kemarin, wow udah di ujung tanduk, bahkan bangkrut. Tapi hari ini Tuhan pulihkan loh. Tuhan sembuhkan. Gereja ini saudara, kemarin terjadi masalah, terjadi persoalan. Tetapi Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang kembali tegakkan. Jadi gini, yang negatif sudah hilang, yang positif yang diangkat. Jadi hari ini, kalau saudara mengeluh, wajar kita mengeluh. Wajar kita khawatir. Tapi gini, di tengah-tengah kekhawatiran kita, tetap katakan, tetapi Tuhan adalah apa? Tempat perlindunganku. Wow, jadikan Tuhan tempat perlindungan saudara. Memang ada masalah, tapi Tuhan pasti tolong kita. Memang ada virus corona, tetapi Tuhan pasti luputkan dan sembuhkan kita. Yang setuju katakan amin. Mazmur 91, dia melindungi kita. Dia memproteksi kita dengan perlindungannya. Ini adalah gini, bukti dari pemazmur mengalami Tuhan di tengah-tengah masalah. Nah saya percaya gini, ada masalah. Tetapi gini, selalu ada Tuhan di sana. Karena gini, kita mau tetap berpegang pada janji Tuhan. Oh Mazmur 91 ayat 1 bilang gini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi gini, orang-orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan siapa? Yang duduk dalam lindungan Tuhan. Yang duduk dalam hadirat Tuhan. Yang duduk di kaki Tuhan. Mereka yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi poin yang pertama saya bilang gini, harus intim dengan Tuhan. Jadi untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan yang harus kita lakukan, kita harus menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Duduk itu perlu waktu loh. Bukan cuma sebentar. Duduk. Nantikan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara. Dengarkan Tuhan. Itu kata duduk. Jadi gini. Biarkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Makanya waktu berdoa. Jangan kita terus yang ngomong. Kita terus yang minta. Kita terus yang ngomong. Biarkan Tuhan juga bicara dalam hidup kita. Saya belajar di tengah-tengah saya worship. Saya nyembah Tuhan. Saya diam sebentar. Dan bahkan dalam hati saya bilang, Tuhan, aku persilahkan engkau bicara sekarang. Hari pertama gak ada. Biasa aja saudara. Hari kedua juga biasa aja. Tapi berkali-kali kita bangun mezbah itu saudara. Lama-lama saudara. Kita makin peka dengan suaranya Tuhan. Lama-lama kita dengarkan Tuhan bicara dalam hidup kita. Bahkan Tuhan bicara lewat peristiwa-peristiwa. Tuhan bicara lewat orang lain. Tuhan bicara lewat khotbah di mana-mana. Di Instagram, di YouTube, sosial media banyak banget. Tuhan bicara lewat banyak macam hal. Cuman percaya nggak kalau Tuhan bicara sama kita? Makanya gini, orang yang percaya Tuhan ngomong sama kita adalah orang yang gini. Orang yang mau duduk di kaki Tuhan. Artinya orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Makanya Mazmur 1 ayat 1 bilang gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang yang duduk di kaki Tuhan. Menikmati Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka yang akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Jadi yang berbahagia itu adalah orang ini. Yang duduk di kaki Tuhan. Yang akan mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Wow, dahsyat banget saudara ya. Amin. Jadi yang pertama, kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku. Dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Jadi yang kedua, jadikan Tuhan sebagai gini. Sebagai sandaran hidup kita. Karena gunung batu saudara. Yang tidak akan pernah tergoyahkan. Jadikan dia sebagai sandaran hidup kita. Manusia saudara, lewat COVID ini saya tahu. Tuhan sedang bicara dengan suara yang keras. Bahwa gini, manusia tidak bisa andalkan kekuatannya sendiri. Gak bisa. Tuhan menunjukkan lewat COVID-19 ini. Manusia gak bisa andalkan harta dan jabatan kedudukannya gak bisa lagi. Lu punya banyak duit, orang kaya, gak bisa keluar negeri. Kalau masalah lain saudara ya, terjadi apa di Indonesia, mereka bisa lari keluar negeri saudara. Contoh kerusuhan yang sedang terjadi waktu lalu. Wah orang-orang kaya udah di luar negeri semua. Tapi COVID ini saudara, mau kemana lu? Di luar negeri juga lebih parah. Nggak bisa kemana-mana, harta kita nggak bisa tolong kita saudara. Seorang sahabat saya cerita, rekannya yang juga pengusaha saudara. Waktu mereka mengalami yang namanya COVID saudara. Harta mereka nggak bisa tolong mereka. Bahkan yang pergi di pemakaman nggak ada orang yang ikut. Cuman dokter aja. Yang pergi keluarga cuman lihat dari jauh saudara.
Wow, menjadikan. Tuhan mau sampaikan dengan suara yang keras. Jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Makanya Alkitab jelas berkata, yang diberkati adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap. Nah, ini nih. Ini artinya gini, bersandar sama Tuhan. Total. Menaruh harap. Yang diharapkan cuma Tuhan. Sudah bayangin gak? Kalau cuma Tuhan yang diharapkan dalam hidupmu. Berarti gini, kita sudah berharap pada sumber yang benar. Apa sih kesulitanmu hari-hari ini? Kalau engkau berharap sama Tuhan, jadikan Tuhan sebagai kota benteng saudara, sebagai perlindungan saudara. Ada bahaya, ada tantangan. Saudara akan terus berjalan dan berkata gini, Tuhan, saya hidup. Iya, makanya Mazmur bilang ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kondisi yang dia nyanyikan ini kemana saya khotbah? Di tengah-tengah padang gurun. Bukan di tengah padang rumput. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang dia saksikan adalah padang gurun, bukan padang rumput, Pak, Bu. Tapi dia berani berkata itu padang rumput. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidupnya. Kalau Tuhan yang kita pegang. Kalau Tuhan pegang tangan kita. Wow. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk berjalan hari-hari ini. Karena kita jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Makanya gini. Di tengah-tengah pemazmur melihat kefasikan, penganiayaan, ketidakadilan. Wow, dia bilang Tuhan. Ya Allah pembebasku. Ya Tuhan. Tampillah. Wow, seolah-olah gini. Lagi marah dia. Makanya ada tanda seru di situ. Tampillah. Tuhan tolonglah kalau perlu sekarang. Kalau perlu cepet-cepet buru-buru Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. Ini kan doa. Ini kan teriakan. Kita juga mesti, ini pemazmur memberikan contoh sama kita. Berteriaklah sama Tuhan. Berserulah sama Tuhan. Tidak ada orang yang bisa larang saudara untuk berseru kepada Tuhan. Masuk kamarmu, kunci pintumu, berlutut, berseru, teriak sama Tuhan. Tuhan. Oh harus. Hari-hari ini Tuhan juga perlu dengar teriakan kita, saudara. Tuhan juga perlu dengar seruan kita. Makanya dia bilang ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oh, Bartimius berseru, saudara. Sampai maaf, 12 murid yang ikut belakang Yesus bilang gini, diam lu. Berisik banget sih. Gitu. Yesus tuh lagi ada kerjaan. Lu teriak-teriak aja. Yesus tuh lagi doain wanita itu tuh. Yang pendarahan. Ribut amat tuh dari tadi. Berisik banget lu. Mungkin waktu saudara berseru ada banyak orang bilang gini. Udah gak ada Tuhan. Udah percuma lah. Lu gak bakal sembuh lah. Keluarga lu udah berantakan lah. Ya usahamu udah gak mungkin dipulihkan lagi. Tapi gini, ambil waktu untuk berseru sama Tuhan. Yesus anak Daud. Waktu Yesus berhenti. Dan lihat Bartimius, berarti gini. Yesus berhenti dan pasti siap lakukan mujizat. Nah, saya mau kasih tahu gini, berserulah sampai Yesus berhenti dan berkata kepada saudara, aku siap menolong engkau. Wow, makanya hari-hari ini perlu kita berseru sama Tuhan. Wah, di tengah-tengah keterpurukan dia bilang Tuhan, seperti Yesus kan, waktu di Taman Getsemani. Waktu di Taman Getsemani gitu. Ya Bapa, kalau boleh lalukan penderitaan, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi biar kehendakmu yang jadi. Wah saudara, jadi gini, kita punya hak untuk berseru dan minta sama Tuhan. Bernegosiasi sama Tuhan, seperti Abraham tuh ya. Kalau boleh ada 5 orang, 10 orang, ada 50 orang gitu tawar menawar sama Tuhan. Boleh saudara. Ada bagian kita. Tapi gini, harus ada kata itu tuh. Tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Di tengah-tengah kefasikan, tetapi Tuhan adalah kekuatanku. Wow. Tuhan adalah kota bentengku. Jadi yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan sandaran hidup kita. Yang ketiga, harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus pakai kata sungguh-sungguh, saudara. Karena ada banyak orang main-main, lawan dari sungguh-sungguh itu main-main. Menyembah main-main, melayani main-main. Akhirnya hidupnya berantakan. Memberi main-main, gitu ya. Tuhan gak mau yang main-main, Tuhan yang mau adalah gini, sungguh-sungguh. Udah kata percaya,
Enggak cuma sampai di situ saudara. Ada step berikutnya, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena hanya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang akan melihat gini, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Wow. Mazmur 94 ayat yang ketiga kalau saudara baca dia bilang gini. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Dan karena kejahatan mereka ia telah membinasakan mereka. Dan Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Dia yakin, ini kan kepercayaannya sama Tuhan. Dia belum lihat, tapi dengan iman dia percaya gini. Satu hari nanti masalahku akan berlalu. Satu hari nanti sakit penyakitku akan berlalu. Satu hari nanti keluargaku pasti dipulihkan. Pekerjaanku pasti dipulihkan. Segala sesuatu pasti akan dipulihkan Tuhan. Pasti ada di dalam pertolongan Tuhan. Tapi gini, orang yang duduk. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Orang Mazmur tuh orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Baru kata berikutnya, akan berkata kepada Tuhan. Sudah duduk dalam hadirat Tuhan. Lalu gini, akan berkata, ini bicara tentang gini, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jangan perkataan-perkataan yang negatif yang diomongin hari-hari ini, saudara. Bangunkan iman saudara dengan perkataan-perkataan yang positif. Aku bisa, aku sanggup. Saya tahu saudara, gereja-gereja juga hari ini dalam kondisi keuangan yang susah juga gitu. Tapi yang saya percaya bahwa gini, kalau gereja ini dibangun oleh Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu. Bukti nyata gereja ini saudara bisa menjadi berkat lewat ibadah-ibadah online. Dan tetap kita lihat mujizat Tuhan, pelayanan misi tetap jalan. Tetap bagi-bagi sembako di mana-mana. Gereja yang terus mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan, yang setuju katakan amin. Karena gereja ini miliknya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab untuk pelayanannya. Saya tidak pernah takut saudara. 3 bulan kita sebagai hamba Tuhan stay di rumah. Yang biasanya saudara, ya kita pelayanan kemana lah. Saya ada worship leaders di mana, khotbah di mana saudara. Selama 3 bulan gak ada pelayanan apa-apa. Tapi yang saya lihat bahwa gini, hebat ya. Tetap sehat kita. Naik 5 kilo bung. Karena selalu ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang intim dengan Tuhan, bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi sebetulnya saudara, ngeluh lagi dalam masalah, silakan. Kalau kamu mau mengeluh, tapi gini, jangan tinggalkan Tuhan di tengah-tengah keluh kesahmu. Jangan tinggalkan mezbah. Doa di tengah-tengah keluhanmu. Gitu, tetap layani Tuhan. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Hari-hari ini bangun penyembahan saudara. Enggak ada lain saudara. Makanya saya bilang tadi COVID-19 ini membuktikan kepada dunia bahwa gini. Orang tidak bisa lagi andalkan kekuatannya sendiri. Dan buat saya sebagai hamba Tuhan. COVID-19 ini membuktikan kepada saya pribadi hamba Tuhan. Lu jadi hamba Tuhan jangan ngomong doang. Lu kan selalu ngomong. Oh Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti cukupkan. Nah sekarang, nggak kemana-mana saudara. Jangan cuma khotbah doang, tapi hidupi apa yang kau khotbahkan. Jangan cuma jago nyanyi doang. Engkau Tuhan yang menyediakan, ku bersuka cita. Masih bersuka cita nggak di tengah-tengah? Nggak ada pelayanan, nggak ada jadwal selama 3 bulan ini. Kalau engkau tetap bersuka cita, engkau bilangan orang-orang yang intim dengan Tuhan. Engkau bilangan orang-orang yang bersandar sama Tuhan. Engkau bilangan orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh iya. Jangan cuma pintar nyanyi di atas mimbar. Jangan cuma pintar melayani. Pelayanan apapun yang saudara pegang hari-hari ini. Tapi Tuhan mau gini, bagi kehidupanmu saudara. Dari hidupmu. Kita bangun orang, gampang. Orang cuma ngomong doang. Tapi waktu kita lagi dalam masalah itu. Yang Alkitab bilang gini, bangun dirimu sendiri. Di atas dasar firman Tuhan yang kuat. Makanya Daud pernah hidup dalam keterpurukan. Daud juga pernah saya percaya. Dia mau menyembah rasanya gak bisa. Makanya dia bilang gini, bangkitlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bersoraklah. Perlu saudara. Daud juga pernah ngalamin tekanan. Hampir rasa-rasanya mau menyembah. Gak bisa. Mau nyanyi juga gak bisa. Kayak kita bahasa kita sekarang gini. Udah 1 lagu 2 lagu kok gak berasa ya, kayak gak ada hadirat Tuhan gitu ya.
Rasanya mungkin seperti Daud. Makanya dia ngomong, jiwaku bangkitlah, bangunlah. Dia paksa dirinya untuk menyembah. Hari-hari ini perlu kita paksa hidup kita untuk menyembah. Perlu kita paksa mulut kita ini untuk berkata Tuhan baik. Perlu kita paksa mulut kita untuk bersyukur. Oh iya saudara. Nggak ada yang perlu disyukurin. Karena yang kita alamin kekurangan, masalah, sakit. Itu yang kita alami saudara. Tapi kalau kita paksa jiwa kita untuk tetap percaya dan bersyukur sama Tuhan. Nah itu penyembah yang sejati. Di suasana nggak ada Tuhan, tapi tetap sadar ada Tuhan. Nah itu luar biasa. Jadi gini, di kondisi sesulit apapun, perkatakan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku. Dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Wah keren. Di tengah-tengah keterpurukan hari ini, saudara perlu bangun rumah rohanimu dengan baik. Karena gini, hanya orang yang membangun rumah rohani dengan baik yang akan mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Di tengah-tengah keterpurukan sekalipun. Untuk engkau melihat sukses, harus ada proses. Jadi gini, di ujung dari proses, pasti ada sukses. Pasti ada mujizat. Tetapi perlu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di rumah masing-masing, saya percaya hari ini. Kalau saudara dengarkan baik. 3 hal penting yang saya sampaikan hari ini. Kita perlu gini, punya keintiman dengan Tuhan. Kita perlu menjadikan Tuhan sebagai sandaran. Dalam hidup kita, pegangan dalam hidup kita. Kita harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita pegang 3 hal ini, saya percaya bahwa di tengah-tengah kesukaran ini, Tuhan pasti tolong kita. Ya, kemarin saya bincang sama istri saya, yang anak-anak kapan masuk sekolah? Belum tahu. Katanya mungkin bisa Januari. Wow, lama amat. Ya tetapi ya syukurin aja, udah. Jalanin aja sekarang, saudara. Iya kan? Kita masuk di era new normal. Udah bisa ke mall, udah bisa kemana-mana. Tapi masih ada peraturan-peraturan kita mesti taati, saudara. Jaga jarak, harus pakai masker, saudara. Tapi percayalah, orang yang menjadikan Tuhan sebagai kota benteng, perlindungan kita sebagai sandaran hidup kita. Ada masalah, ya. Ada tantangan, ya. Ada persoalan, ya. Ada kesukaran, ya. Tapi gini, Tuhan meluputkan mereka semua. Tuhan meluputkan kita semua. Tuhan meluputkan Bapak Ibu Saudara. Katakan sama suami dan istrimu, anak-anakmu di rumah. Ya, kalau perlu pegangan tangan dan bilang gini, Tuhan meluputkan kita. Kalau perlu pegangan tangan dan bilang gini, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan sandaran hidup kita. Wow, saya percaya. Tuhan ada di rumah saudara. Hadirat Tuhan ada di rumah saudara masing-masing. Sebab itu saudara, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Kalau ada saudara antara saudara yang sakit, angkat tanganmu saudara. Tumpangkan tangan ke bagian yang sakit. Dan kita berdoa bersama-sama. Bapak, hari ini di tengah-tengah firman yang kami dengar, pemazmur mengalami kesulitan. Dia melihat ketidakadilan. Orang-orang fasik sepertinya hidupnya nyaman-nyaman saja. Bahkan pemberontakan terjadi, kesukaran terjadi di mana-mana. Sampai-sampai dia berteriak yang berkata, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan segeralah bertindak. Mungkin hal yang sama yang sedang kami alami di kondisi yang sama hari ini. Kami sudah berseru, kami sedang berseru, Tuhan di mana Engkau? Di mana pertolonganmu? Hari ini sebagai hambamu aku mengangkat tanganku, aku berdoa. Di tengah-tengah jemaat GBI Lentera Global, aku berdoa. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Tuhan bangkitkan kembali gairah mereka. Untuk terus menyembah dan mempercayai Tuhan. Memang ada keadaan yang sulit. Memang ada tantangan yang sulit. Memang ada sakit penyakit. Tapi kami berkata Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Kami mau janji, kami mau intim sama Tuhan. Kami janji, kami mau jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kami. Kami janji Tuhan, kami akan percaya Tuhan sungguh-sungguh. Maka janji firman-Mu kami akan nikmati dan lihat dalam hidup kami. Tuhan sekali lagi Tuhan, tangan-tangan yang ditaruh di bagian yang sakit aku berdoa.
Apapun sakit penyakitnya. Firman-Mu berkata bahwa gini, di dalam nama Yesus aku berdoa disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa dipulihkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jadikan, ciptakan, kembalikan seperti semula. Sehat, pulih, kuat dan diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Sekali lagi aku berdoa setiap kami boleh mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih buat gembala kami di tempat ini. Tuhan pakai terus hamba-Mu Tuhan. Menjadi saluran berkat. Tim pengembalaan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Tuhan berkati dan aku akan melihat. Di tengah-tengah keadaan yang sukar. Gereja ini akan terus bertumbuh menjangkau banyak orang. Untuk terus mengasihi dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan misi mereka yang mereka lakukan juga. Kami percaya. Di tengah-tengah keadaan sukar. Mereka bisa menjadi berkat. Wow, kami percaya. Semua karena Tuhan. Gereja ini terus boleh ada. Semua karena anugerah Tuhan. Dan aku percaya firman-Mu menjadi kekuatan dan memberkati kami hari ini. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang terima lawatan Tuhan. Setiap kita yang terima kesembuhan Tuhan. Setiap kita yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini tersedia bagi yang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, biarlah kita melakukan dengan cara yang benar. Dan kita percaya dengan iman kita. Jangan kita simpan dosa. Kalau ada dosa yang masih kita simpan, biar kita akui di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebab itu, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kami tahu perjamuan kudus adalah sesuatu yang penting bagi kami. Karena kami tahu Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah darah dan daging-Mu ini akan kami makan. Untuk semakin kami diteguhkan di dalam unity bersama dengan Engkau. Dan kalau kami masih ada dosa di hadapan-Mu, ya Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, sehingga kami layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita memang minum anggur dan roti, tapi kalau kita imani bahwa tubuh dan darah Yesus yang kita makan dan minum, maka kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kita, mengubah segala sesuatu. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dikuatkan dan disertai Tuhan, yang terikat saat ini juga dilepaskan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau ambil bagian perjamuan kudus ini dan kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Mari para pria, ayo bangkit semua. Mari para wanita, bangkit semua. Mari anak-anak muda, bangkit semua. Ucapkan syukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari para pria, para suami, angkat tanganmu. Diberkatilah engkau sebagai seorang pria, seorang suami, apapun pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Engkau adalah imam di tengah-tengah keluarga yang mampu membawa seluruh anggota keluarganya ke hadapan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah keluarga ini. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Mari para wanita, para istri, para single parent, angkat tanganmu. Bapak, kami juga melihat para wanita ini Tuhan yang begitu mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan Kau juga berkati. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, semuanya Tuhan Engkau juga buat berhasil. Sebagai pohon anggur yang manis di tengah-tengah keluarga, sebagai tiang doa bagi keluarga, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, Engkau ikut campur tangan, sehingga kuasa Allah bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Mari anak muda, ayo angkat tanganmu. Bapak, kami bawa anak-anak muda ini Tuhan ke hadapan-Mu. Kiranya tangan Tuhan menyertai mereka dari masa muda terus sampai mereka dewasa, bahkan sampai menjadi seorang yang kuat untuk menjadi pahlawan sebagai pahlawan di tengah-tengah pahlawan kota. Amin. Mari anak-anak muda bangkit. Kuasa Tuhan bekerja menyertai engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau selalu, menyertai engkau selalu, dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan perjamuan kudus ini. Kami ucap syukur. Kami sudah menerima apa yang bagian kami Tuhan. Kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti. Saudaraku, kita sudah di penghujung ibadah ini. Mari sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapak, kami ucap syukur kalau hari ini Tuhan, kami melihat Tuhan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kami juga sudah diberkati melalui perjamuan kudus yang hari ini kami sudah terima. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami begitu luar biasa. Kini saatnya Tuhan, Kau berkati negara kami, negara Republik Indonesia, melalui Presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan, tolong mereka, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin bangsa ini keluar dari segala persoalan demi persoalan. Badai saat ini sedang terjadi, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai bangsa ini, sehingga bangsa ini akan mampu melewati badai ini Tuhan, dan keluar menjadi pemenang pada waktunya. Tuhan, kami percaya melalui Pak Jokowi, kami di bangsa Indonesia mampu melewati itu semua. Taruh hikmat kebijaksanaan untuk Pak Jokowi sehingga mampu memimpin bangsa ini. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk bala pembina kami, Bapak
Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Oh Bapak, melalui hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai Tuhan. Taruh hikmat pewahyuan-Mu Tuhan. Taruh Bapak, apa yang Kau sungguh-sungguh ingin kami lakukan, taruh Tuhan di hati kami ini Tuhan. Sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami mengikuti dan kami seturut dengan apa rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarganya, juga berkati para wakilnya Tuhan. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala CK5 kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hartono. Berkati dia, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Semua diberkati. Terus Tuhan pakai mereka untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Bagi bangsa negara ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Penuaian terjadi besar-besaran melalui hamba-Mu ini Tuhan. Gereja-gereja dibuka lebih banyak lagi melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GBI El Glo ini Tuhan. Kami percaya gereja ini boleh ada karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang menuntun, Engkau yang mengadakan. Engkau adalah kepala dari gereja ini Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Berkati semua pengerja-pengerja yang terlibat, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, yang ingin melayani Engkau tanpa melihat apapun, tapi mereka hanya melihat Engkau sebagai sumber kehidupan, sumber segalanya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan, berkati mereka Tuhan. Apapun yang sedang mereka gumulkan, Kau Tuhan ikut campur tangan dan tolong jawab mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara-acara gereja kami akan kami lakukan setelah new normal ini Tuhan. Tolong ikut campur tangan. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tapi kami tahu kami punya Allah yang hebat, Allah yang mampu untuk membukakan semua jalan-jalannya. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun gereja ini, tuntun semua gereja-gereja di Indonesia menuju rancangan-Mu dan menjadi suatu kesatuan yang kuat, sehingga Tuhan menaruh kuasanya atas gereja-gereja kami di Indonesia. Terima kasih Bapak. Ini saatnya Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari semua yang mendengarkan acara ini, angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbung-Mu, diberkati seluruh pekerjaan dan usaha-Mu. Semuanya Tuhan buat berhasil. Dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Katakan Allah, Allah, Yesus nama